Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Ya, hal ini menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, namun dinilai memerlukan kajian lanjutan sebelum dirumuskan dalam belit baru. DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita fokus untuk membahas Undang-Undang Pemilu itu, kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang, karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama, misalnya, itu juga kita harus kaji bagaimana, karena semua kan keputusan MK. Tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini, karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah dan DPR rutin berkoordinasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Pemerintah bersama DPR akan membuka partisipasi publik untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu, yang dimana Presiden ingin setiap kebijakan yang dibuat mengutamakan kepentingan rakyat. Evaluasi dari proses-proses kepemiluan kita yang sudah berjalan, ya, baik dari sisi pelaksanaan, kemudian dari sisi konsep, itu termasuk tadi membahas salah satunya mengenai wacana e-voting. Yang terpenting daripada semua tadi juga sudah kami sampaikan bahwa yang penting kita adalah semangatnya tadi sangat positif, sangat konstruktif. Semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus mampu mencari perbaikan-perbaikan itu dalam rangka kepentingan bangsa dan negara kita. Meskipun kita paham teman-teman kan berasal dari partai politik yang berbeda-beda, tetapi semangatnya adalah tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris. Ya, di sana Prabowo menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris yaitu Keir Starmer dan juga Raja Charles III. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris dalam rangka kunjungan kerjanya. Setibanya di Inggris, Prabowo disambut sejumlah menteri kabinet merah putih yang telah tiba terlebih dahulu, jajaran KBRI London, serta mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris. Kita jujur bisa dikatakan amazed karena kan beliau sangat humble. Tadi juga beliau menyalami banyak sekali masyarakat dari mulai tim KBRI sampai mahasiswa juga. Ya kita merasa senang gitu karena kami sudah menyambut beliau dan beliau akhirnya balik menyambut kami dengan baik.
Prabowo berada di Inggris untuk menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dan Inggris. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Raja Charles III. Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah pembahasan isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Tentang jurusan apa? Sekitar 39 orang tewas dalam kecelakaan kereta cepat di wilayah Adamu, Spanyol. Informasi selengkapnya usai jeda. Ya waduh, nih kecelakaannya semakin banyak di mana-mana terjadi ya. Apalagi ini kita melihat cuaca yang kerap hujan, ini juga sangat rawan begitu. Betul sekali, akan diimbau kecelakaan. untuk waspada ya bagi pengendara maupun kita semua ya yang akan beraktivitas. Pastinya jangan lupa dicek kesehatan kendaraannya, juga kesehatan dirinya ya. Betul Jangan sekali, sampai bawa mengantuk. payung, kemudian juga bawa jas hujan. Betul, tapi jangan pakai payung di atas motor, agak repot. Betul. Bahaya dong. Ya, nah pemirsa, ini sebelum kita lanjutkan informasi, ada baiknya saat ini kita simak pantauan arus lalu lintas yang sekarang Anda nih yang sekarang sedang dalam perjalanan mau ke kantor atau tempat aktivitas manapun, ini sebaiknya disimak ya pemirsa ya. Dan telah terhubung dengan kami yaitu Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Sabrina dan juga Bayu, serta selamat pagi pemirsa. Dari Penas Kalimalang saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, di mana peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran dan juga Cililitan yang akan mengarah ke Kalimalang ataupun juga Bekasi. Terlihat adanya perlambatan kecepatan serta antrian kendaraan pada traffic light-nya. Antisipasi juga adanya proyek galian pada kawasan ini yang menyebabkan perlambatan kecepatan pada jam berangkat aktivitas perkantoran. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Rawamangun masih dalam keadaan kondusif lancar. Berhati-hatilah dalam berkendara, salah satunya dengan selalu menggunakan sabuk keselamatan atau juga helm sesuai dengan standar bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2. Selanjutnya kendaraan dari arah Kalimalang yang akan menuju ke Pancoran ataupun juga yang mengarah ke Cililitan pagi ini juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan serta terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya. Waspada terhadap angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang dan kondisi cuaca saat ini dalam keadaan berawan. Waspada apabila terjadi hujan, jangan menepi ataupun berteduh di bawah pohon. Pilih tempat ataupun bangunan yang aman serta hindari untuk melewati genangan air. Dan selanjutnya pemirsa, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Halim masih dalam keadaan kondusif lancar. Peningkatan volume kendaraan tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pagi nanti. Tetap berhati-hati dalam berkendara dengan menaati aturan dalam berlalu lintas untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Jika melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi dan pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Bayu dan Sabrina di studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.